Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Baik. Tapi untuk Ramadan kemarin lancar? Alhamdulillah. Lancar, Ya, ada biasa kendala? wanita ya. Oh ya. 1 minggu lah. Karena sebelumnya juga sering puasa ya, jadi nggak mengalami Alhamdulillah. nggak mengalami kendala ya. Iya. Ini masya Allah, dokter kan videonya sempat viral ya, bahkan ditonton sampai lebih dari 4 juta viewers gitu ya. Aku juga sempat terharu ngedengernya gitu ya. Dan dari situ mungkin banyak timbul pertanyaan-pertanyaan ya, banyak timbul pertanyaan dari sahabat ngaji cerdas ya, yang mungkin ingin ditanyakan gitu ke dokter Karissa. Jadi kita ingin membahas lebih mendalam lagi seperti itu ya. Nah, yang pertama sebelumnya kita pengen tahu nih, kan kalau nggak salah dokter ini baru mualaf sekitar 1 tahun lebih ya, karena bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Nah, bulan Maret beliau baru masuk Islam, tapi saya dengar dokter Karissa ini sudah hafal Quran ya, bisa cepat hafal Quran, masya Allah. Jadi membuat kita yang sudah sejak Islam lahir itu agak-agak malu gitu ya, agak-agak minder. Tapi ini dokter Karissa bisa cepat hafal Quran. Bisa di-share dok mungkin rahasia atau tipsnya seperti apa? Iya, sebenarnya sih belum ya, maksudnya masih berusaha menghafalkan, karena untuk hafalan juz amma aja juga kadang belum lancar juga gitu ya. Tapi ya awalnya tuh memang saya juga agak sangsi ya, apa bisa gitu ya menghafalkan Quran gitu kan, dengan apalagi bahasanya asing lagi gitu. Nah, saya tuh terus terang keterampilan bahasa kurang. Kalau adik saya mungkin itu dia bisa bahasa Jerman, bahasa yang lain gitu. Tapi saya keterampilan bahasa sebenarnya kurang gitu. Tapi masya Allah gitu ya, saya melihat gitu bahwa kan Rasulullah dan mayoritas sahabat itu kan bahkan umi ya, buta huruf gitu kan. Iya, betul. Mungkin kalau saya buta huruf Arab mungkin ya berarti ya bisa ya kalau Rasulullah bisa gitu kan. Terus saya juga pikir kalau anak-anak mungkin lebih hafal lebih cepat gitu. Tapi saya balik lagi, tapi Rasulullah juga sahabat itu kan baru dapatnya itu juga bukan di usia yang muda ya, sudah cukup berumur juga gitu kan. Sudah tua juga. Jadi itu kayak motivasi saya juga. Dan masya Allah lagi janji Allah ya dalam surat Al-Qamar itu bahkan 4 ayat berturut-turut, ayat yang sama 17, 22, 32, 40 itu bilang bahwa ya Allah sudah mudahkan Quran itu bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi dari situ saya udah niatkan aja untuk belajar seperti itu. Saya percaya lah kalau Rasulullah itu kan dan sahabat-sahabat itu nggak menjadikan itu beban sepertinya ya, bahkan mereka tuh seperti antusias banget gitu sampai menantikan ayat-ayat itu diturunkan gitu. Jadi saya menyiapkan itu saja, hanya niat kemudian menyiapkan antusias itu gitu. Nah, untuk saya yang sebenarnya IQ-nya sih nggak cerdas di rata-rata gitu, benar sejujurnya itu di rata-rata aja gitu, bukan yang cerdas banget. Tapi ya mungkin saya juga baru tahu ya arti nama saya itu, katanya di bahasa Arab Karissa itu tekun, istiqomah gitu. Makanya nggak ganti nama karena artinya udah bagus ya. Jadi saya itu Mbak kemana-mana itu bawa notes kecil waktu awal belajar itu. Jadi kalau baru tahu ada doa yang bagus gitu, saya tulis Arabnya sama Indonesianya, notes segini doang gitu. Jadi masuk ke kantong bisa, ke tas bisa. Nah terus habis itu doa saya tulis, kalau ada apa namanya tadi ayat yang bagus juga saya tulis di situ gitu. Nah apa namanya buat dihafal kayak gitu. Di mobil juga murotal saya pasang terus gitu. Jadi ya siapa tahu ya ikhtiar kita itu bisa bikin gampang hafal gitu kan. Gitu. Paling biasanya gitu sih cara ngafal. Dan saya diajarin juga oleh mentor saya itu, jadi habis kita baca yang bahasa Arabnya, alhamdulillah udah nggak buta lagi bahasa Arab. Kemudian saya baca terjemahannya, kemudian dari situ saya ada beberapa buku tafsir itu saya baca gitu. Nah kemudian ditadaburi juga untuk untuk sesuai dengan saya pribadi gitu ya. Saya dapat apa dan saya akan melakukan apa setelah membaca itu. Saya dibilang juga untuk nggak hanya kejar volume, target, khatam setiap bulan, satu kali setiap bulan gitu, tapi
juga kalau bisa begitu baik gitu, tapi juga sekarang saya mulai juga untuk tadi per surat itu saya lebih dalami lagi gitu. Nah, alhamdulillahnya ternyata cara itu tuh membuat bisa lebih cepat hafal. Bahkan yang kayak sederhana ya, kayak anak-anak tuh saya sampai beli buku Al-Quran tulis itu yang tracing gitu Mbak. Cuma tracing aja, itu ternyata ngaruh juga untuk mempercepat hafalan ya gitu. Jadinya itu itulah mungkin semoga ini ya tangan kita waktu menuliskan, waktu kita tracing itu saya berdoa itu jadi saksi lah Allah, kalaupun saya belum bisa hafal nanti juga gitu ya, sampai saya dipanggil itu belum hafal, istilahnya ini tangan saya jadi saksi kalau saya berikhtiar untuk itu, karena kan dibilang hafalan kita itu yang menentukan tingkatan kita di surga. Betul gitu. Sekali. Masya Allah kalau saya nggak hafal saya mau ditaruh di mana gitu kan ya. Iya. Baik. Jadi Masya Allah ya, saya baru pertanyaan pertama aja udah kayak udah kayak makin malu nih, kayak gimana pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, karena beliau itu sampai nulis-nulis di notes kecil ya, salah satunya ya. Masya Allah, motivasi banget. Terus trigger apa sih? Karena kan ini kan Dokter Karissa pasti penuh perjuangan kan pada saat masuk Islam, pada saat menjadi seorang mu'alaf kayak gitu. Kalau boleh tahu tuh trigger apa sih, atau apa sih yang membuat dokter tuh kayak punya tekad kuat gitu untuk fix mu'alaf kayak gitu. Fix mu'alaf, terus ya udah, padahal itu banyak pertentangan pasti kan dari keluarga gitu ya. Mungkin ada ya tentangan dari dari suami, dari mertua ya, dari adik bahkan ya. Itu gimana Dok? Apa sih sesuatu yang membuat dokter tuh fix masuk Islam, yakin dan teguh? Iya itu alhamdulillah ya. Istilahnya sampai yakin, sampai rela ngorbanin banyak hal ya. Iya, banyak sekali yang dikorbankan. Iya, kalau saya ingat-ingat itu ya gini, jadi saya itu setahu saya ya, risetnya Mu'alaf Center itu bilang kalau alasan mu'alaf itu ada 3 biasanya. 68% itu karena pernikahan, yang sekitar 20%-nya itu karena memang belajar dan mendapat keilmuan dari situ gitu. Dan yang terakhir itu sisanya kayak hidayah langsung, mungkin kayak yang dapat mimpi atau mungkin bernazar seperti itu. Nah, mungkin saya karena alhamdulillahnya masuk di golongan yang kedua, yang karena hasil dari belajar, yang mencari ilmu itu, jadi waktu saya dalami Islam hari ke hari gitu ya, yang ada tuh saya makin kayak yakin gitu dengan akidah Islam ini gitu. Makin yakin, makin ini, jadinya ketika itu kayaknya saya nggak mau nukarkan dengan apapun ya, kayak nggak sebanding lah. Mau saya apa sih yang paling parah misalnya ya, saya tuh bayangin saya sebatang kara, saya misalnya kehilangan pasien-pasien saya misalnya, mungkin ya yang mungkin udah nggak terima saya seperti itu, atau saya mungkin kehilangan keluarga saya, kehilangan itu, tapi Masya Allah dengan kebenaran itu nggak sebanding gitu. Jadi itu yang kayak jadi modal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sih gitu, kayak ya udah sami'na wa atona aja gitu kan. Kalau ini ya udah gitu. Terus sama satu hal lagi, saya itu selalu mencoba untuk husnuzon billah ya. Jadi kalau hadis riwayat Imam Bukhari bilang kan, Allah bilangnya aku menuruti prasangka hambaku terhadapku kan, jika berprasangka baik ya kebaikan buat dia gitu kan. Makanya nggak boleh kita berprasangka selain yang baik-baik kepada Allah. Jadi walaupun ya saya tahu teman saya juga membukakan bahwa pasti hancur, pasti berantakan kalau sampai gini, cuman saya lebih mau memilih untuk prasangka yang baik aja sama Allah gitu kan. Jadi apapun yang terjadi udah, yang penting saya sudah dengan Allah dan yang benar gitu. Itu sih yang jadi pegangan saya saat itu. Masya Allah. Terus sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam biasanya kan kita kayak pengen tahu dulu ya Dok ya, maksudnya mencari tahu dulu tentang Islam seperti apa. Sebelum masuk Islam ada nggak dokter kayak nyari-nyari tahu tentang Islam gitu dengan dengerin ceramah atau tausiah ustadz tertentu gitu, atau mungkin ustadz siapa mungkin? Iya, dulu itu saya
sering dilihat di YouTube ya. Dokter Zakir Naik. Dokter Zakir Naik. Ya. Saya juga suka nonton. Suka banget kalau Banyak nonton banget itu, Masya kan Allah. soal itu bener-bener. kan. Itu saya baca, saya dengar, nonton. Kemudian termasuk Ustadz Felix ya, bukan karena di Al-Fatih nih ya. Itu jujur-jujurnya itu memang saya waktu itu ya pengennya sih pencarinya yang ahwat juga gitu ya. Cuman kebanyakan itu yang saya lihat tuh banyakan yang Ikhwan waktu saya cari itu Iya, gitu. Paling yang ahwat itu ada Kak Tere gitu ya. Nah itu saya perhatikan beliau. Kemudian kalau waktu untuk belajar tentang akidahnya, kemudian tata cara sholat sebagainya, saya yang kan biasanya kalau YouTube tuh ada sebelahnya ada teman-temannya apa gitu ya. Itu ya Ustadz Adi Hidayat, kemudian saya tahu dari Ustadz Felix ternyata yang mengislamkan itu yang membawa menuntun syahadat Ustadz Fatih Karim, itu saya baca. Terus ya lingkungan itulah ya. Kemudian kalau sejarah itu saya biasanya dengarkan Ustazah Oki ya, itu beliau ngomongin biografi atau sejarah tuh bagus, termasuk juga Ustadz Firanda itu juga kalau bahas biografi itu detail banget. Itu saya itu sih rata-rata itu baru berkembang setelah masuk Islam ya. Itu yang baru saya lihat sebelum dalemin banget Islam gitu. Masya Allah. Jadi belajarnya juga dari banyak ya, nggak Banyak. hanya satu ustaz aja kayak Betul. gitu. Karena kan mungkin baru ini ya newbie, berarti Iya. newbie. Jadi kita harus nyari Semua. banyak referensi Iya, kayak gitu. iya. Begitupun bacaan, Iya. mungkin dengar ceramah kayak Betul. gitu ya pastinya ya. Betul. Baik, sebelumnya kan dokter nih videonya viral tuh ya. Ini mewakili pertanyaan saya juga ya, by the way. Jadi ini yang paling saya pengen tahu kayak gitu ya, dan mungkin sahabat ngaji cerdas juga ada beberapa yang mungkin belum paham kayak gitu ya. Sempat dokter itu menyebutkan bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sekedar agama tapi sebagai ideologi. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan tuh Dok, seperti apa? Mungkin dari sahabat ngaji cerdas belum begitu paham, seperti itu boleh dijelaskan. Iya. Semoga nggak salah ya. Pernyataan apa-apa, saya Dok. itu. Nah, jadi gini, waktu saya sempat di Pondok Pesantren Mu'alafah yang di Sentul itu, kan pembinanya Umi Irina Handono. Nah, beliau itu prinsip pengajarannya itu saya memang nggak boleh dengan satu pengajar aja, misalnya dengan beliau saja gitu. Tapi beliau mengundang beberapa ustazah untuk ngajar saya. Nah, kalau beliau kan spesialisasinya di kristologi ya, itu perbandingan agama. Kemudian saya diundang lagi ustazah lain yang terkait akidah. Terus ada lagi yang nanti terkait fikih. Nah, ada satu lagi nih Bu Ustazah Busari namanya, itu beliau mengajarkan tentang syariah, siyasah, politik ya Islam, kemudian syakhsiyah Islam, kepribadian Islam. Nah, itu saya tertarik banget gitu ya. Saya selama ini melihat Islam tuh kayak beda ya, tapi saya nggak tahu bedanya tuh di mana gitu ya. Sampai saya akhirnya mempelajari itu dan seperti menemukan jawaban. Oh, itu sebabnya kenapa kok saya melihat Islam tuh berbeda. Jadi kalau pada umumnya agama pada umumnya itu mengurusinya hanya tentang ibadah, tentang akhirat gitu ya, tentang surga neraka gitu kan, kalau di Islam nanti ada pahala, ada ibadah seperti itu. Nah, Islam itu lebih dari sekedar itu gitu, dari akhirat, tapi juga memberikan pemecahan masalah untuk semua persoalan gitu. Hablum minallah, terhadap Allah, terhadap diri kita sendiri, hablum minan nafsi, kemudian terhadap manusia yang lain, minanas ya. Nah, itu jadi lengkap juga, ada politik, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, pendidikan juga diatur semua gitu ya. Masya Allah gitu ya. Yang duniawinya juga tuh lengkap banget, sempurna banget gitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal ya kan, itu semua ada gitu loh. Kalau kamu gini, kalau ini gitu ya. Itu yang saya lihatnya itu perbedaannya sih gitu. Jadinya
di situ nggak ada yang seperti ini gitu ya. Memang benar kan, dalam Al-Quran juga disebutkan innad dina indallahi Islam gitu ya. Di Ali Imran ya ayat 19 itu apa namanya, ya memang yang sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ya hanya Islam gitu. Dan di Al-Maidah juga ayat 3 itu kan dibilang pada hari ini Allah aku menyempurnakan agama ini bagi kalian gitu, memberikan nikmat pada kalian dan terhadap ya agama ini gitu. Jadi udah masya Allah buat agama ini tuh sempurna banget gitu. Bahkan yang saat saya mencari kelemahannya gitu susah gitu. Even yang orang Islam mungkin sendiri masih agak nggak setuju atau pro kontra di misalnya ya poligami gitu ya, itu pun ketika saya dalami juga itu ternyata masya Allah gitu ya gitu. Bahkan ternyata mungkin konsep poligami itu berbeda ya pada yang sekarang ini gitu kan. Poligami itu sebenarnya ada dua, poligini dan poliandri. Kita tuh agak salah kaprah gitu kan, bahwa sebenarnya yang laki-laki satu perempuannya lebih dari satu itu poligini gitu kan. Yang perempuannya satu laki-laki banyak poliandri gitu. Kalau poligami dua itu gitu. Kemudian ternyata yang ya kalau konsep sekarang dibilang poligami itu seperti eks dan sebagainya, sebenarnya artinya sebenarnya itu lebih ke malah maknanya tuh lebih ke beban gitu. Di situ ada hak anak yatim di situ dan sebagainya gitu ya. Masya Allah, yang akhirnya membuat saya nggak berpemandangan negatif lagi dengan Islam yang kayak membolehkan, padahal bukan membolehkan sih, mengatur apa namanya tentang poligami ini gitu ya. Itu sampai seperti itu gitu. Masya Allah, saya malah melihat Islam tuh semakin indah, semakin fair gitu ya. Ketika ya memang iya, ketika enggak gitu. Ketika lemah nggak kuat ya harus dilindungi dengan cara bagaimana gitu, bukan yang naif atau gimana gitu. Itu Tapi pada saat mentadaburi Quran itu kan dokter sempat bilang ya bahwa nggak ada yang bertentangan gitu ya dengan hati dokter kayak gitu. Nah itu sedangkan mungkin banyak biasanya kita ini yang justru dari Islam kan kalau baca malah banyak timbul pertanyaan kayak misalnya maksudnya apa kayak gitu ya. Dan mungkin kelemahannya kita kurang mencari tahu. Nah pada saat itu dokter memang betul-betul nggak ada yang bertentangan dengan hati seperti itu pada saat mentadaburi Quran. Iya, paling ya itu tadi saya pertama kali itu ketika saya menemukan kata kami di terjemahan Al-Quran itu. Nah itu saya gini, ya kok lebih dari satu lagi? Itu sempat kayak gitu ya? Di batin tuh sempat begitu dulu. Tapi ya tadi saya selalu husnuzon dulu gitu ya, husnuzon dulu. Ini pasti ada penjelasannya gitu. Jadi saya ketika ada sesuatu yang gimana itu saya ketika itu saya langsung pasti ini ada penjelasannya. Dan waktu saya pelajari, saya bertanya, saya cari tahu, itu ternyata kata kami itu bukan artinya lebih dari satu, tapi seperti kayak itu bentuk pengagungan, penghormatan ya. Ketika kayak misalnya saya menyampaikan sambutan atau pidato kan bukan saya memakai bahasanya saya, tapi memakai bahasa kami gitu kan, lebih formal, lebih terhormat gitu kan untuk menyebutnya kami. Satu itu. Kemudian yang saya tahu juga itu ketika misalnya pesan itu disampaikan tidak secara langsung oleh Allah kepada Rasulullah, tapi melalui malaikat. Jadi disebutnya dengan sebutan kami seperti itu. Akhirnya ya sudah, ketika yang saya temukan jawabannya itu sudah nggak ada gitu. Yang maksud saya nggak ada pertentangan itu ketika kadang seringkali kalau sebelumnya itu saya mencari dan tetap tidak menemukan jawaban gitu. Mencari tapi tetap nggak puas gitu. Nggak puas dengan masih belum ketemu gitu. Tapi ketika ini misalnya ada sesuatu yang saya kayak kemarin ya saya cerita kok ada sih di bawah laut ada api gitu, itu saya masih agak itu. Tapi habis itu waktu saya pelajari memang terbukti secara ilmiah itu memang ada geolog yang menemukan itu gitu. Dan dan itu selesai gitu, pertanyaan saya selesai. Jadi nggak seperti puzzle yang berantakan, tapi ini udah seperti benang
merahnya tuh ada gitu ketemu. Jadi walaupun baru setahunan ini ya mempelajari Islam tuh kayak sudah kelihatan gitu benang merahnya, oh begini gitu ya, walaupun masih harus terus belajar ya. Cuman karena tadi Islam itu jujur, tidak ada di gimana-gimana kan ya. Ketika saya baru mungkin belajar dari sisi sini ya, yang tampak memang begitu. Ketika saya belajar dari sisi sini juga ya begitu, karena ya cuma ada satu gitu kan. Kalau misalnya beda-beda mungkin saya bingung ya gitu ya. Tapi karena cuma satu dan hanya itu yang disajikan ya sudah gitu. Jadi itu memudahkan sih gitu. Jadi Masya Allah, segitu mendalaminya ya tentang Al-Quran dan menjadikan Islam sebuah ideologi ya bahkan ya. Jadi maksudnya tentang Islam juga sebuah ideologi itu berarti lebih kepada menjadikan bahwa Islam itu juga sebagai pandangan hidup ya, betul, Dok ya. Jadi dalam segala hal, dalam ya, memecahkan masalah seperti itu ya. Iya, semua kita tarik ya ke syariah Islam ya, ke hukum Islam gitu kan. Karena udah paling selamat lah kan, Islam itu selamat ya. Kalau kita turutin itu sudah dijamin selamat gitu. Untuk apa mencoba dengan cara yang lain Betul, gitu. betul. Iya. Tinggal ikutin aja ya treknya Iya, ya, Dok ya. betul. Insya Allah. Masya Allah. Nah, kita juga sempat ya beberapa kali mengikuti akun Instagramnya Dokter Karissa, Masya Allah. Jadi kita stalking dulu nih, Dok. Nah, sempat ada satu hal yang unik ya, sahabat Ngaji Cerdas, itu ada tercantum hashtag mu'alaf belajar kafah kayak gitu. Nah, itu agak-agak kepo nih ya. Ini maksudnya apa tuh, Dok? Kayak gimana? Mungkin ada yang pengen tahu. Iya, itu sebenarnya memang dulu akun Instagram saya itu namanya mu'alafah belajar kafah sebenarnya. Cuman lama-lama kan saya berpikir, saya kan nggak mau ya dibilang mualaf terus ya. Saya kan harus berkembang ya jadi seorang mukalaf ya gitu ya. Insya Allah ya. Insya Allah, Dok. Amin dulu aja ya kalau doa baik ya. Masih jauh itu kayaknya. Nah seperti itu. Nah akhirnya juga dulu sih awalnya itu saya yang saya tahu mualaf itu dalam bahasa Arabnya itu kan artinya berserah diri, tunduk, pasrah gitu. Nah terus habis itu saya juga tahu bahwa Islam itu agama ilmu gitu ya. Untuk orang-orang yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi mau berpikir mau mengambil pelajaran, orang yang berakal. Betul. Seperti itu. Nah terus makanya ada mu'alafah belajar kafah. Nah kafah itu ya seperti di Al-Baqarah 208 ya disampaikan juga kalau masuklah dalam agama ini secara keseluruhan, secara kafah gitu ya. Nggak bisa kita ngambil satu bagian lalu kita menolak bagian tertentu, kayak bagian yang lain gitu ya. Nah, prasmanan ya betul-betul. Nah, itu. Nah, itulah yang cita-cita saya, doa saya mau jadi orang yang selalu memberi diri saya untuk tadi mengambil pelajaran, untuk belajar gitu, untuk bisa menjalankan Islam tuh secara keseluruhan. Itu sih waktu itu. Kemudian dengan perkembangannya itu kemudian juga sempat ada masalah segala macam. Akhirnya jadi sekedar nama Khadijah tadi, terus tanggal saya syahadat Khadijah sih bukan saya ganti nama, cuman saya sangat mengagumi ya Ibunda Khadijah itu, dan insya Allah semoga bisa seperti meneladani beliau ya, itu yang jiwa raga hidupnya harta semua diserahkan untuk agama Allah ini gitu. Merinding saya dengernya. Terus sampai sekarang tapi yang membimbing Dokter Karissa siapa untuk gurunya? Secara langsung sih sementara ini ada 3 ya. Umi Irena Handono itu masih saya, kemudian Bunda Sri yang dari Mu'alaf Center, Bunda Sri Tarmizi, kemudian Kak Tere yang mu'alaf juga itu. Mereka selalu yang keep in touch, yang selalu saling mengingatkan ya seperti itu gitu. Untuk kita selalu apapun yang kita lakukan tuh udah untuk mengharapkan ridho Allah saja gitu ya. Ketika kita juga belajar Quran gitu, atau mencari ilmu bukan untuk supaya dibilang orang yang berilmu ya, tapi untuk apa seperti itu, tapi kita misalnya ditolak sama Allah kan jangan sampai ya gitu ya. Jadinya lebih untuk mengingat itu sih. Jadi mereka menyadarkan bahwa yang penting
cari ridho Allah itu aja gitu kan. Apa namanya, kalau udah ridho Allah ya udah semuanya kan nggak ada lagi yang dicari selain itu ya kan gitu. Berarti sama yang siapa, Bunda Sri ya? Bunda Sri itu Al-Quran, kalau yang lainnya sampai sekarang sudah sampai tahap Pada umumnya membaca? sama sih, mereka Oh, sama. prinsipnya adalah sebelum saya apa namanya istilahnya, saya senang banget baca buku-buku itu kan. Iya. Itu maka betah banget waktu di pondok pesantren itu ada perpustakaannya Umi Irena tuh, itu kayak rasa pengen dihabisin gitu buku ya. Tapi ya itu memang saya diminta untuk fokus dulu ke dalam Quran gitu ya. Tetap ya saya bagi gitu, biasa dalam satu hari saya itu jam-jam saya selalu baca Quran setelah sholat fardu gitu. Tapi selebihnya di luar itu saya ada buku yang saya baca kayak gitu gitu. Jadi tetap dapat sih semuanya, termasuk hadis ya. Hadis kan sekarang Oh, juga hadis iya, ya, sudah. Al-Quran, Masya Allah. hadis Bukhari Muslim sih baru Bukhari Iya. Muslim aja. Nah itu apa namanya, seperti itu kita sengaja bagi sih, karena kalau nggak dibuat kayak gitu khawatirnya ya ada yang miss, ada yang nggak kita pelajarin gitu. Jadi saya sengaja kalau Quran itu setiap habis sholat fardu insya Allah ya, kalau nggak ada sama sekali halangan. Kemudian apa namanya, kalau yang buku, yang hadis itu di luar itu gitu. Pokoknya ada waktu kosong nggak, jangan disia-siakan lah. Karena saya ngejar kan, saya meng-catch up yang yang dari lahir sudah muslim gitu kan. Saya baru di umur 37 ini, hampir 40 ini baru ini, jadi banyak yang saya harus kejar kan. gitu ya. Tapi ini sudah Masya Allah banget Dok, Masya Allah. Sampai kita tuh kayak yang mungkin sejak lahir ya sahabat ngaji cerdas pasti agak punya perasaan malu gitu. Berarti dokter itu ini ya tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa menuntut ilmu gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Kan menuntut ilmu itu wajib bagi betul. setiap muslim. Iya, Betul. itu. Jadi nggak ada seminggu berapa kali gitu, nggak ada. Tapi setiap hari ya. Kalau pertemuan tadi dengan ustazah atau apa memang ada jadwal kan ya. Tapi kalau itu saya rasa itu justru privilege-nya kita ya sebagai hamba Allah itu ya, kita bisa waktunya kita istilahnya dapat komunikasi sama Allah ya saat kita sholat dan saat kita membaca istilahnya surat cintanya Allah itu ya. Al-Quran tuh buat saya tuh kayak ya surat cintanya Allah. Kan dibilang juga di mana tuh, di An-Nahl kalau nggak salah, An-Nahl 89 ya, itu apa namanya, jadi Alkitab itu memang Allah turunkan untuk memberi jawab untuk setiap perkara gitu, untuk menjelaskan semua perkara. Jadi kalau kita bingung gimana gitu ya balik lagi ke Al-Quran. Kemarin juga mentor-mentor saya itu menjelaskan semua itu ada jawabannya di Al-Quran gitu. Saya suka nanya-nanya, kalau sebenarnya kalau kita masih ada wudhu setiap mau sholat itu wudhu nggak sih? Ada di Quran gitu. Jadi saya tuh mungkin nggak langsung dikasih jawaban ya. Di situ saya jadi tertantang untuk belajarnya seperti itu. Jadi tertantang untuk mencari tahu gitu ya. Oh, ada ya. Oh, ada. Oh ya udah, berarti terlewat apa gimana kemarin tuh ya gitu. Jadi itu ada di situ. Kemudian ya gitu, gunanya ditadabur. Kemudian kan kita catat ya. Jadi ayat ini. Jadi ketika itu ya nggak tahu sih nanti kapan saatnya ada yang bertanya, mungkin kita ada ayat. Enaknya kayak Ustadz Adi Hidayat tuh ya. Masya Allah. Pojok kiri atas tuh ada itu gitu. Pengen banget ya Allah. Kadang kita udah hafal ayatnya aja udah syukur gitu ya. Ini tempatnya pun Tempatnya, posisinya ya, Masya Allah. Itu sih yang saya ya mudah-mudahan ya. Kita bisa seperti itu mudah-mudahan ya. Kalau untuk yang hal baik-baik boleh kan ya iri. Ya, amin. Ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi tadi saya agak sedikit kepo, berarti ketemu awalnya sama Bunda Iren itu gimana Dok? Kalau ketemu Bunda Iren itu sebenarnya itu awalnya itu kan saya dapat yang buku dari adik saya itu. Saya waktu awal-awal diskusi tentang rencana saya untuk mualaf itu, adik saya memberikan buku referensi, coba kamu baca bukunya Dr. Robert Morey, judulnya Islam Invasion gitu kan. Itu bukunya 300 halaman gitu. Nah terus memang kayak analitik banget gitu ya, ilmiah banget gitu ya. Betul. Itu kayaknya ya rasanya begitu gitu. Saya nggak kerasa tuh udah baca baru dikasih tuh saya udah halaman ke 200 sekian, di hati tuh ada
ini ngawur gitu. Di hati saya tuh ada perasaan seperti itu. Lalu saya berpikir gini, nggak mungkin ya ini buku udah lama, nggak mungkin orang Islam itu tinggal diam gitu. Saya tanya ke orang-orang, ada yang bisa jelasin ini nggak? Bisa jelasin ini nggak? Maksudnya istilahnya bisa counter pernyataan di buku ini nggak gitu kan? Kebetulan yang saya tanyakan susah untuk menjelaskan. Kemudian saya cari lagi di Google gitu ya, jawaban buku Islam Invasion. Saya yakin pasti ada jawabannya gitu. Dan alhamdulillah keluarlah buku Islam Dihujat karangan Umi Irena Handono itu. Saya baru baca bukunya, itu langsung saya pesan online. Pas datang ke rumah tuh saya bungkus kertas kado ya, sampulnya itu ya, karena kan waktu itu masih sembunyi-sembunyi. Nah itu saya baca kemana-mana, saking penasarannya gitu ya, saking penasarannya saya baca mana supaya cepat selesai. Karena tebel juga gitu, karena kan yang di counter bukunya juga 300 halaman ya, jadi buku Umiren mungkin 2/3-nya dari itu. Nah kemudian waktu saya menyelesaikan membaca buku itu, ya ada sih di dalam hati saya, ya Allah izinkan aku ya suatu saat bisa bertemu sama Umi Irena ini gitu ya. Terus nggak lama Kak Tere bikin kajian online kalau nggak salah. Nah narasumbernya ada Umi Irena juga lagi ngomongin tentang syahadat kalau nggak salah. Ada juga di batin tuh rasa Kebetulan, maksudnya qadarullah banget ya? Iya, qadarullah banget. Itu tuh berurut gitu ya, berurut. Terus saya waktu dengan kajian tuh gini, ngelihat lagi sosok Umi Irena, kan saya belum kenal ya tokoh-tokoh di dalam Islam itu. Jadi satu persatu itu karena ya Allah di hati aja gitu batin, ya Allah pengen ya ngomong ke Kak Tere, kenalin dong sama Umi Irena, tapi ya ngapain ya buat kayak gitu, kalau Allah kehendaki pastilah nanti suatu saat bisa dipertemukan, dimudahkan gitu, batin saya gitu. Nah qadarullah kejadian yang saya sampai harus harus diungsikan dulu ya sementara waktu itu, ternyata tim lawyer kemudian teman-teman itu membawa saya ke Pondok Pesantren Mu'alafah yang ternyata di dalamnya itu pembinanya adalah Umi Irena Handono. Jadi waktu saya datang itu, saya depan-depan dengan Umi Irena, saya nangis. Masya Allah. Umi, saya baca dulu bukunya. Sayang ini saya nggak kebawa karena saya waktu saat itu cuman yang di badan aja, nggak sempat bawa apapun gitu kan. Jadi bukunya ada Umi di rumah, mudah-mudahan nggak hilang. Alhamdulillah nggak hilang, masih ada ternyata. Nah itu, tapi sampul kadonya sudah hilang, mungkin sudah dibuka. Nah itu apa? Sudah nggak sembunyi-sembunyi. Ada yang membuka berarti ya. Nah itu kemudian apa namanya? Itu ya itulah pertemuannya itu udah qadarullah semua ya. Ternyata lawyer saya itu dulu adalah tim kuasa hukumnya Umi Irena juga waktu kasus gitu. Jadi ya udah, itu udah jalannya Allah semua ya. Iya, saya juga sempat dengar dari kisahnya dokter, sempat dokter bilang setiap ada sesuatu halangan, hambatan, pasti Allah selalu ngasih kemudahan di dalamnya. Itu contohnya yang paling berkesan apa tuh, Dok? Banyak banget Banyak itu, ya? banyak banget sampai Banyak ya? itu kesimpulan itu tuh sampai saya ambil tuh karena ya itu tiap hari Mbak, bukan tiap hari. Kadang zuhur kita dengar berita tertentu yang buruk gitu ya. Asar itu Allah kasih, jadi bener-bener kayak udah nyaris bukan habis kesulitan terus menyusul lah kemudian enggak, itu bener-bener kayak bersamaan gitu. Tuh hampir seimbang gitu ya gitu. Jadi yang saya pernah bagikan itu juga saya lupa ya udah pernah di share belum. Jadi saya pernah Mbak, jadi abis saya syahadat itu Maret, kemudian April tuh saya dapat ujian. Ini mungkin belum banyak yang tahu, itu saya kena penipuan masker. Tahu kan ya, itu kan zaman awal pandemi masker langka banget. Nah satu saat itu ada salah satu pasien saya menawarkan, dok mau nggak, waktu itu harga satu box sekitar 350-400 ribu ke atas lah gitu. Itu paling murah, bisa ada yang 500 ribuan. Nah dia menawarkan 180 ribu. Mau dong kita ya, nyarinya susah, harganya mahal, ketika 180 ribu oke lah gitu kan. Terus habis itu, tapi dok minimal 100 box dibilang gitu pesennya. Oh gitu, ya udah gampang, itu nanti tawarin ke teman-teman kantor juga pasti lebih dari 100 box pesenannya, saya pikir gitu. Tapi bener ya, ini kan lagi maraknya penipuan masker nih. Kalau ini nggak mungkin nipu kan ya, saya yakinkan seperti itu. Iya dok, tenang aja, saya jaminannya, dibilang gitu. Apa namanya, kalau sampai ada apapun nanti uangnya kembali, saya jaminannya dok. Bahkan sama beliau dibuatkan surat sebagai segala macam.
Satu hari ketika jadwalnya harus masker itu datang, nggak ada Mbak, gitu, nggak ada. Itu pesanan saya itu sampai sekitar 1000-an lebih, totalnya itu kalau di rupiah 138 juta sekian. Pesanan pribadi pada Tadi yang udah gabung sama teman-teman. Oh, iya. Saya sendiri cuma pesan 4 box. oh iya. Dan itu 138 juta. Nah, itu sebenarnya karena saya nggak ngambil untung sepeser pun, saya sebenarnya memberikan nomor rekening yang bersangkutan supaya teman-teman langsung transfer ke beliau. Tapi teman-teman rata-rata kan nggak kenal sama beliau. Udah Cak, gue transfer ke lu aja gitu kan. Jadinya selalu melalui rekening saya, baru saya setorkan. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka nggak mau tahu ketika itu terjadi kan, sebagian besar ya udah kan taunya kirimnya ke saya. Iya. Jadi saya harus menggantikan 138 juta itu ke teman-teman, dan terus terang nggak ada uang segitu gitu kan. Nah, dan itu kalau nggak salah tuh lagi hari libur Mbak, hari libur apa yang kayak kejepit, terus besoknya tuh Jumat cuma sehari, kemudian Sabtu Minggu. Jadi untuk saya istilahnya mau pinjaman ke bank, apalagi di pandemi kayak gitu kan susah ya gitu. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Allah kasih jalan, ada yang meminjamkan uang. Hari gini Mbak meminjamkan 100 juta gitu. Terus saya sampai memberikan sertifikat rumah saya, ini untuk kamu pegang gitu. Jaminan kalau gitu saya belum bisa kembalikan, nggak apa-apa, gadaikan aja ini sertifikat rumah saya gitu kan. Tapi beliau tolak gitu, nggak usah kata dia itu. Udah, nanti saya butuhkan ini, itu kan bulan April ya, saya butuhkan uangnya di bulan Juli gitu. Nah, singkat cerita, saya bisa bayar teman-teman. Nah, tapi udah Juni itu udah 2 minggu lagi mau Juli. Saya ingat dong janji saya untuk membayar hutang saya itu 100 juta, tapi posisi saya di pondok pesantren, saya nggak praktek gitu. Terus dalam 2 minggu saya ngumpulin 100 juta praktek juga saya nggak gitu, karena praktekan saya juga bukan yang tarifnya begitu, karena kan di rumah ya, rumahan gitu kan, ngumpulin 100 juta dalam 2 minggu juga kan nggak bisa gitu kan. Itu terus pagi-pagi nih Mbak, saya gini, ya Allah, kurang 2 minggu lagi saya harus bayar hutang. Saya nggak mau ingkar janji ya, karena kan udah baik banget gitu. Kalau sampai beliau jadi ada apa-apa proyeknya karena saya telat bayar hutangnya kan, saya merasa bersalah ya, nggak enak. Siang Mbak, saya dapat kabar, Masya Allah ada yang transfer saya gitu ya, dukungan dari teman-teman 82 juta. Masya Allah. Lalu ya dengan ada yang di tabungan saya langsung saya hubungin siang itu, saya bilang ke teman saya yang menjamin, minta nomor rekeningnya, saya mau transfer. Dia kaget dong, uang dari mana? Kata dia gitu. Apa karena kan nggak mungkin ya, maksudnya dia juga memahami kondisi saya, sebenarnya beliau memahami gitu, nggak mungkin ditagih juga gitu. Tapi kan saya nggak bisa, udah janji, saya bilang nggak bisa, saya udah janji gitu. Itu Masya Allah, seperti contohnya kira-kira seperti itu Mbak. Jadi pagi saya begitu, zuhur Allah jawab. Nanti zuhur ada kabar tertentu, asar ini, maghrib ada ini, isya ada jalan keluar. Itu tuh banyak banget kalau diceritain gitu. Kayak saya takut ketahuan waktu masih nggak mau diketahui lokasinya, itu Allah bisa luputkan gitu, nggak kelihatan. Padahal saya jarak cuma 1 meter dengan keluarga yang sedang mencari gitu kan. Itu Masya Allah. Kalau diceritain banyak. Iya banyak ya. Tapi ada nggak ngerasa pada saat dokter mengalami kesulitan kayak itu, kan itu posisinya setelah masuk Islam kan? Iya. Ada nggak perasaan seperti kayak kok masuk Islam malah jadi banyak dapat masalah? Ada nggak ada di titik itu nggak gitu? Waktu pertama banget ada masalah yang masker itu, ada muncul itu di hati saya. Muncul. Baru sebulan kan, habis syahadat kan. Nah itu dan belum ada yang tahu ya, untungnya belum ada yang tahu. Jadi suami, keluarga itu ngasih saya ayat yang lama ya, itu. Oh, keluarga tahu tentang, jadi belum tahu saya mu'alaf, tapi tahu saya ada kasus. Dan mereka kan memberi kekuatan dengan memberikan ayat-ayat, memberikan doa-doa. Nah itu saya cuman terima kasih Ma, ini, tapi nggak saya baca, nggak saya download gitu kirimannya. Itu saya nguatin di hati tuh ya. Ada pikirannya tadi kayak Mbak bilang gitu ya, gitu
kan. Nah, pastinya. Gitu kan. Tapi itu saya menguatkan hati banget saat itu untuk ya udah, saya cuma doa Nabi Yunus. Waktu itu saya cuma baru tahu satu itu. Ya Allah. Cuman saya ke kantor polisi ke segala macam ya, urus itu semuanya. Itu karena semua orang kan neror saya ya, mau dikira saya terlibat gitu kan, tuduhannya gitu-gitu. Itu saya sepeser pun padahal saya nggak ngambil, dan saya nggak pernah bisnis loh. Kok saya nggak pernah bisnis gitu, karena saya tuh orangnya nggak tegaan apa segala macam, praktekan ya begitu gitu kan. Nah itu kok bisa-bisanya saya kena masalah itu, padahal sepeser pun nggak ngambil untung gitu. Nah itu saya udah cuman la ilaha illa anta subhanaka minaz zalimin, itu terus saya itu udah ada, ketika ada muncul misalnya kayak bisikan apa atau apa, udah saya zikir terus aja gitu untuk nguatin saya untuk ini. Alhamdulillah ya, memang Allah kan hanya ya uji aja gitu, uji ketika kita ternyata lewat ya udah gitu. Betul. Ternyata sudah sebegitu saja selesai gitu. Dan ternyata itu bukan satu hal yang kayak menarik lagi untuk dibahas, malah ya kita nganggapnya ya. Jadi kalau dulu kayaknya aduh itu berat, sesuatu yang berat banget. Sekarang kadang kita kok aku sampai segitunya, kayak sedikit mentertawakan kesulitan yang dulu malah ya. Nama baik kan Mbak, itu kan suatu nama baik. Saya sampai gini, ya ampun gue nggak pernah bisnis, sekalinya bantuin orang malah jadi begini gitu ya. Ini kalaupun saya kembalikan uang mereka pun, ketika saya nanti mungkin saya jualan atau apa, mungkin mereka udah hilang kepercayaan dengan saya kan. Tapi gini, saya balik lagi, ya udah, so what gitu. Kalau misalnya kalau orang udah nggak percaya saya lagi, kenapa? Jadi udah pasrah, udah sampai begitu. Tawakal gitu. Kalau nama baik kamu jelek, ya udah gitu kan. Yang penting saya sama Allah, udah gitu aja. Udah betul. Saya udah, apa sih yang terburuk gitu. Saya udah sampai mikir itu. Betul. Apa yang terburuk? Nggak sampai saya kehilangan Allah gitu, ya udah gitu. Itu. Nah, bahkan ketika mantan saya tahu itu, bahkan keluarga itu bilang itu azab gitu, karena kamu mengkhianati yang dulu gitu, menjual agamamu yang dulu gitu ya. Itu seperti disebut seperti itu gitu. Itu. Tapi ya masa kamu nggak nyadarin itu, sempat dibilang gitu gitu. Tapi itu di situ saya nggak melihat itu, saya kayak melihatnya enggak, itu hanya ujian aja gitu. Dan alhamdulillahnya dikasih lulus ya sama Allah gitu. Jadi benar-benar setelah bersama kesulitan itu langsung ada kemudahan ya. Jadi pertolongan Allah itu benar-benar amat dekat ya. Iya, betul. Benar-benar nyata, apalagi buat Dokter Karissa yang pasti mengalami itu lebih benar-benar pengalaman yang sangat dahsyat gitu ya, rasanya kayak gitu. Nah, terakhir kita juga pengen tahu nih tips-tips, siapa tahu dokter punya tips ya, karena kan pasti di luar sana juga mungkin banyak atau ada beberapa gitu ya sahabat ngaji cerdas yang mungkin berada di titik yang sama pada saat dokter dulu gitu ya, saat ini mengalami pertentangan perjuangan untuk menjadi mu'alaf kayak gitu, untuk masuk Islam. Terus juga untuk memotivasi juga, siapa tahu mungkin ada bagian kita yang mungkin sudah Islam sejak lahir gitu ya, yang ingin butuh motivasi supaya bisa berislam lagi, belajar tekun kayak gitu ya, supaya bisa totalitas kayak gitu. Iya. Ada tipsnya dok? Iya, tipsnya satu sih ya tadi itu, kita jangan berhenti untuk cari ilmu. Apapun itu kita misalnya mau, mungkin kita nggak bisa istiqomah langsung seluruh amalan ya, seluruh ibadah gitu. Nggak apa-apa sih, sedikit-sedikit aja. Misalnya nih kita mau memperbaiki sholat dulu yang penting ya, karena itu kan yang dihisap pertama ya itu. Nah itu memperbaiki sholat ya, kita pelajari ilmu sholat gitu, bener-bener tadaburilah bacaannya, gerakan yang betul bagaimana sesuai Al-Quran gitu, dan hadis yang sahihnya gimana gitu. Kenapa gitu, ketika kita mempelajari itu kan ada dibilang ya, adab sebelum ilmu, terus ilmu sebelum amalan gitu. Jadi sebelum kita mengamalkan semuanya, kalau kita dengan ilmu itu beda banget. Jadi ngamalinnya nggak sekedar kayak menjalankan yang penting, kewajiban gue udah tuntas, sudah sholat, udah beres, dah tenang gitu misalnya gitu. Nggak sekedar itu, tapi benar-benar kita bisa menghayati banget gitu ya, bisa menghadirkan rasa roh kita ini emang benar-benar berjumpa sama Allah gitu kan. Nah jadi kalau kita dalami ilmunya itu sih yang saya rasain gitu. Nanti waktu kita misalnya nih ketika iman lagi turun atau segala macam, kita tahu nih, oh misalnya kita lagi males nih bangun tahajud gitu ya. Tapi kita tahu, aku tahu nih keutamaan tahajud tuh banyak banget gitu kan. Itu masa iya kayak kita mau kehilangan itu gitu kan gitu. Nah atau sebaliknya lagi, misalnya kalau nanti
amalan ringan lah, misalnya kita baca Al-Kahfi hari Jumat gitu kan, kayak sepele atau gimana gitu, atau mungkin banyak yang sudah nggak melakukan gitu, tapi saya tahu tuh keutamaan yang membaca Al-Kahfi, ya kan, kita dilindungi dari fitnah dajjal, diampuni dosa-dosa, diterangi kaki kita sama saat kubur gitu-gitu. Jadi itu gitu. Jadi dari satu sisi yang keutamaannya kita pelajarin, yang ancamannya yang kalau enggak kita akan begini gitu ya. Kayak sholat zuhur tuh. Kalau sholat zuhur kalau ditulis kan 12 rakaat paling lama, itu bisa-bisa kalau saya jam istirahat saya tuh 1 jam ya, setengah jam minimal tuh udah habis untuk sholat kan, belum sempat kemana-mana, itu berarti kan untuk apa saya makan apa itu nggak banyak pilihan. Tapi kalau kita sadarin gitu kan, barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah ini, maka diharamkan neraka baginya. Masa Allah kita masa cuma 12 rakaat aja masa nggak mau lakuin gitu kan? Aku merinding. Maksudnya kita diharamkan dari neraka loh. Itu kan yang kita inginkan semua gitu ya. Ya udah, itu kadang jadi kekuatan gitu ya untuk istiqomah. Kadang gini, buru-buru pengen lah sekali-sekali istirahatnya makannya nggak ke kantin, mau makan ke mall, berarti butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi saya kadang mikir, ya kalau makan di mall bisa kapan-kapan kali gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya sholat zuhur 12 rakaat ini kalau ditinggalkan sayang banget gitu kan. Kalau saya bisa dengan sekedar 12 rakaat saya bisa nggak masuk neraka atau masuk surga tanpa hisab, ya udah nggak ada bandingannya lagi kan gitu sih. Itu yang saya yang itu ya, dengan pastinya ya pertama udah cuman bisa Allah ya yang membuat kita teguh, yang membuat kita istiqomah seperti itu ya. Minta berdoa sama Allah semoga istiqomah ya. Saya selalu berdoa di sujud ya, muqallibal sabit qalbi ala dinik gitu ya, untuk selalu Allah teguhkan di agama ini gitu. Saya juga nggak tahu akhir hidup saya kayak gimana gitu, cuman saya minta sama Allah ya diwafatkan dalam keadaan muslim, husnul khotimah, itu yang kita minta ya. Syukur-syukur tanpa hisab kalau bisa gitu ya. Itu karena kan ngeri banget ya. Betul. Itunya Saya ngeri banget. suka kebayang gitu ya, nanti kalau kita ingat mati, aduh betul. Itu bayangin di dalam kubur kalau saya sempit gitu kan. Kan maunya yang kuburnya lapang, terang, itu kan yang kita inginkan. Itu sih yang kadang memotivasi kita. Nah kalau kita nggak belajar, ini kan kita nggak tahu itu semua. Nah itu kadang yang jadi mungkin kita bisa kendur ya. Tapi waktu kita makin kita pelajari makin dalam tuh, kan ilmu Allah luas ya. Itu nggak akan ada habisnya sih. Kadang saya pikir kalau udah baca buku ini udah kali ya, saya udah tahu semua lah ya kali. Kayaknya buku ini udah lengkap banget deh. Tapi ternyata enggak. Habis itu ada lagi gitu ya di dalam itu ilmu Allah. Kayak apa di Al-Kahfi juga dibilang kan, kalau itu kayak lautan ya, kayak ibaratnya pohon itu penanya, kalau lautan itu tintanya, sampai tintanya habis pun satu lautan itu ditambahin 7 lagi, lautan itu nggak akan habis untuk melukiskan kalimatnya Allah gitu, firmannya Allah itu. Jadi ya mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan, taufik untuk terus menuntut ilmu ya, karena itu kewajiban setiap muslim. Dan satu lagi nih untuk kita muslimah itu dibilang kita nggak bisa mencapai kesalehan kita tanpa kita menuntut ilmu, tanpa kita belajar. Itu mustahil untuk bisa seperti itu gitu, karena mungkin kita jadi sekedar hanya ikut-ikutan, hanya kata orang gitu, padahal sebenarnya jadi kurang sempurna, sayang juga gitu ya kalau kurang sempurna gitu. Apalagi kalau sampai amalan kita bocor karena kita ria, karena kita ujub atau kita ada penyakit hati yang lain. Itu sih yang saya khawatirkan gitu, apalagi dengan kemarin ya, dengan yang agak rame gitu ya. Itu saya itu sempat awal-awal baca gitu respon positifnya, tapi setelah itu udah saya sengaja tutup gitu. Saya nggak mau, ya Allah, kalau misalnya saya nanti dinilai manusianya lebih tinggi daripada nilainya Allah gitu. Kalau dibandingkan gitu, bagi orang kayak di gimana gitu, bagi Allah biasa aja, malah mungkin kurang di bawah rata-rata. Itu kan sedih ya. Kalau jangan sampai seperti itulah. Jadi meluruskan niat juga ya. Betul gitu. Lebih baik kita di mata Allah aja gitu ya. Kalau ya sekedar ini ya mungkin
fitnah atau apa mungkin sudah banyak, ya sudah itu resiko ya dari kita terima. Mungkin dianggap, mungkin saya ada yang menganggap kayak mencari panggung kah, atau cara mau naikin karir atau apa, ya Allah yang jadi saksi motivasi saya apa gitu kan. Terus ya saya cuma bisa menjaga diri saya sendiri juga, nggak bisa saya bilang enggak, saya nggak bisa sekarang. Ya semoga bisa begitu terus gitu ya. Kalau ini ya mohon doanya juga gitu, karena ya manusia lah ya, Allah maha membolak-balikan hati manusia itu. Jadi shortcutnya adalah kalau dari Dokter Karissa untuk bisa istiqomah dan punya terus bisa menuntut ilmu itu adalah berdoa ya, dan salah satunya tadi juga terus belajar setiap hari kayak gitu, karena benar-benar menuntut ilmu itu benar-benar akan menambah wawasan kita, membuat kita berpikir ya dok. Betul, ya. betul.